Maka itu ayo kita sama-sama bergerak bersama, satukan langkah, satukan visi, satukan gerakan. Ketika kita bersatu, insya Allah semua menjadi mudah. Kita gotong royong, kita kerjakan bersama-sama dalam sebuah gerakan yang masif, terstruktur, sehingga maslahah dari gerakan NU ke depan, yakni NU Nahdlatul Ulama yang melayani umatnya, yang memberdayakan umatnya, yang mensejahterakan umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, dan semangat pagi. Teruslah menginspirasi dan hiduplah dengan berkelimpahan nikmat ilahi. Sahabatku, saudaraku, sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa subscribe. Karena subscribe membuat kami terus semangat memperbarui konten-konten kami yang lebih berkualitas. Dan Anda pun selalu memperoleh informasi terupdate dari channel Entrepreneur College ini. Semoga kita terus produktif untuk negeri tercinta. Selamat menonton. Ya, jangan lupa subscribe sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabatku, saudaraku di channel Entrepreneur College. Kali ini saya mau ngomongin satu tema yang di grup teman-teman NU itu sangat lagi hot ya, yakni khususnya di teman-teman lembaga perekonomian NU, yakni bagaimana menciptakan suasana tumbuhnya spirit wirausaha atau spirit bisnis. Karena apa? Karena yang banyak kita lihat di lapangan, hampir semua PW atau PC ya di NU itu lembaga perekonomiannya itu sudah ada, tapi banyak yang melempem, tidak bergerak, atau bingung mereka mau berbuat apa ya. Jadi yang ada hanya kepengurusan nampang mewah ya, dengan SK dan pelantikan gagah, tapi begitu eksekusi program kerjanya lembaga perekonomian banyak yang melempem. Dan ini saya kira harus dimotivasi, harus diberi semangat, dan yang terpenting diberikan inspirasi supaya ayo sama-sama kita bisa bergerak sekecil apapun, karena ini bagian dari pengabdian kita kepada umat, bagian dari kontribusi kita kepada Nahdlatul Ulama, bagian dari cara kita mengekspresikan sebagai santrinya Mbah Hashim yang kebetulan diamanati untuk pengembangan ekonomi warga Nahdien. Intinya apa? Intinya di sini bagaimana kita bisa melayani NU yang melayani, Nahdlatul Ulama yang melayani pada masyarakat ya, karena bidang kita lembaga perekonomian ya, khususnya di bidang ekonomi. Teman-teman yang ada di bidang lain atau banom lain tentu akan bergerak dengan tupoksinya masing-masing. Sahabatku, saudaraku, ya, ada dua hal utama yang saya temui berdasarkan pengalaman di lapangan. Mengapa banyak LPNU tidak berkembang atau kurang berkembang ya? Yang pertama adalah faktor sumber daya manusia. SDM-nya di NU itu sangat minim, khususnya yang terkait dengan bagaimana memecahkan problem-problem ekonomi masyarakat kita. Kalau urusan agama, problem keagamaan itu di NU itu tamat, sangat sempurna. Mau cari model kiai yang seperti apa, model ustadz yang seperti apa, mau kajian kitab yang seperti apa, pondok pesantren yang seperti apa, insya Allah semuanya sangat lengkap. Juga di bidang politik, di NU itu kalau urusan politik itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan hampir setiap kita ngobrol ketemu dengan teman-teman sesama NU, yang adalah obrolan-obrolan tentang politik.
baik di musim pilkada seperti sekarang atau musim pilpres atau bukan musim apapun. Tapi suasana politik di NU itu sangat kental sekali, bahkan bahasa sering saya bilang NU itu lebih terasa politik ketimbang partai politik. Ini saya kira satu hal yang dimana kondisi ini menurut saya kurang menumbuhkan spirit bisnis, spirit wirausaha. Saya jarang menemukan satu diskusi ketika kita ngumpul itu diskusi justru bagaimana mencari solusi, bagaimana membuat bisnis, bagaimana mengembangkan bisnis, bagaimana bersinergi antar NU, antar LPNU, itu jarang. Tapi yang ada adalah satu diskusi tentang bagaimana kita mendukung si A, mencerca si B dan seterusnya. Dan ini saya kira di dalam konstelasi lingkungan atau milieu yang menumbuhkan spirit wirausaha, spirit bisnis itu jadi kurang maksimal. Ya, karena apa? Syahwat politiknya yang terlalu besar. Nah, oke, enggak masalah buat teman-teman yang memang berkontribusi di bidang politik. Misalnya teman-teman yang dari partai, silakan aja, enggak masalah. Cuman buat teman-teman yang dari LPNU yang mestinya berkonsentrasi pada pengembangan ekonomi, ayolah kita bagaimana mencari satu formulasi mengembangkan bisnis-bisnis atau ekonomi keumatan yang kita bisa lihat hasilnya bisa memunculkan satu role model bisnis yang ideal bagi warga Nahdliyin. Kita semua merasakan kok, kita semua tahu kok bagaimana situasi lapangan warga Nahdliyin itu secara ekonomi sangat-sangat memprihatinkan. Ya, karena apa? Tadi sekali lagi SDM sumber daya manusia NU khususnya di bidang lembaga perekonomian ini masih sangat langka yang harus ditumbuhkan, dimotivasi dan digerakkan supaya apa? Tumbuh gerakan-gerakan ekonomi. Sekali lagi, pertama adalah problem sumber daya manusia. Ini saya kira yang harus menjadi concern di PB, di PW maupun di PCNU dimanapun. Saya kira menurut saya sumber daya manusia ini harus digerakkan. Caranya gimana? Ya saya sangat setuju kalau dibuat sebuah pelatihan-pelatihan ya yang membuat secara kontinu membuat semangat wirausaha, semangat bisnis di kalangan Nahdliyin itu bergairah. Kalau kita sekarang misalnya ada MKNU, Madrasah Kader NU, yang secara periodik dimotori oleh PB, ya itu terus-menerus dilaksanakan. Saya kira sekarang udah hampir angkatan ke sekian ratus angkatan gitu ya. Secara ini luar biasa ya, efeknya itu sangat luar biasa, banget sangat sekali. Tapi sekali lagi bisnis model pelatihan model seperti itu kenapa kita ciptakan khusus untuk bidang ekonomi? Di Ansor ada Banser yang secara periodik, secara sistemik itu terus ada pelatihan-pelatihan di bidang diklat SAR. Saya sangat setuju itu terus dilakukan. Nah, cuman ayo kita buatlah tema-tema tentang ekonomi di mana PBNU, PW dimanapun semua, ayo kita pelopori semua. Ya, untuk apa? Untuk menciptakan satu kader-kader ekonomi, kader-kader pengembangan ekonomi yang nanti akan muncul lewat pelatihan-pelatihan seperti itu. Maka itu penguatan sumber daya manusia SDM NU di bidang ekonomi ini menurut saya satu keharusan yang menurut saya sudah sangat mendesak. Karena saya kira kita tidak ingin toh menjadi penonton terus-menerus di bidang ekonomi. Selama ini kita hanya menjadi pasar, kita hanya menjadi penonton, dan kita tidak dapat apa-apa dari hiruk pikuknya kue ekonomi secara nasional, khususnya adalah NU secara kelembagaan, secara organisasi. Saya percaya bahwa teman-teman NU secara personal banyaklah yang punya perusahaan. Ya, tapi mana perusahaan yang memilikinya organisasi? Itu sangat langka kalau dibilang tidak ada, gitu ya. Jadi mestinya lembaga perekonomian itu kan membuat perusahaan-perusahaan atau membuat koperasi atau apapun lah yang di situ bisa menggerakkan ekonomi. Tapi itu miliknya organisasi, miliknya jamiyah, miliknya organisasi secara struktural
sehingga akan berorientasi pada pengembangan umat secara masif struktural. Kalau perusahaan-perusahaan itu, bisnis itu milik pribadi-pribadi, pengurus atau pribadi orang per orang warga NU, saya kira udah banyak. Maka itu saya lihat di NU itu, karena perusahaan-perusahaan pribadi milik pengurus-pengurus pribadi itu banyak, maka yang kaya itu pribadinya, yang kaya orangnya. Banyak orang NU kaya-kaya. Tapi sekali lagi ayo tengok kas organisasinya seperti apa. Nah, ini kan memprihatinkan, karena yang terjadi di lapangan yang saya lihat, kas organisasinya itu ya sangat minim, kalau boleh dibilang beberapa itu adalah kosong gitu loh. Padahal gimana mungkin organisasi tanpa kas ini akan bisa digerakkan dengan baik. Maka itu bensinnya, olinya di organisasi itu ya kas organisasi. Tapi ketika kas organisasinya tidak ada, akhirnya kan kita hanya membuat kegiatan-kegiatan, program-program yang sporadis. Karena apa? Karena hanya mengandalkan proposal, hanya mengandalkan bantuan dermawan orang-orang tertentu. Tapi kalau dibuatkan sebuah bisnis yang berkelanjutan, berkesinambungan, dan ini akan mensejahterakan banyak orang. Itu saya kira, sehingga ke depan harus menciptakan bagaimana gerakan NU yang melayani khususnya di bidang ekonomi kepada umat, sehingga bisa mensejahterakan umat. Ini pertama soal-soal terkait SDM. Yang kedua, kita tidak menemukan role model bisnis di NU. Jadi role model bisnis yang seperti apa? Ini belum kita temukan. Saya sekedar mengilustrasikan aja ya, misalnya kita kenal ada namanya ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Sejak masih dipelopori almarhum Bapak Habibie, ya, itu telah melahirkan yang namanya ekonomi syariah. Waktu itu muncul yang pertama adalah bank muamalat. Sampai sekarang terus bergulir. Ekonomi syariah model yang seperti itu terus ada dan melakukan penyempurnaan-penyempurnaan, dan bahkan sekarang sudah keluar undang-undangnya sampai seperti itu. Ini karena Pak ICMI punya sumber daya manusia yang concern untuk itu. Nah, saya kira di NU punya orang yang banyak tapi belum concern masalahnya untuk membahas diskusi tentang perekonomian. Maka itu ayo kita carikan satu formulasi bisnis seperti apa sih, role model bisnis seperti apa sih yang harus kita ciptakan, ya kan? Karena apa? Role model ini penting supaya diikuti oleh kalangan grassroots. Orang yang di bawah, di kalangan grassroots itu nggak ngerti mau model seperti apa yang diikuti. Karena yang dia paham ya warung sebelah, ya kan? Atau bercocok tanam, atau nelayan dan sebagainya, biasa-biasa aja. Tapi apa itu yang dikehendaki atau seperti apa yang sesungguhnya harus kita ciptakan? Ya, tanpa ada role model yang seperti ini, yang kita kehendaki yang seperti apa, yuk kita cari, sulit kita akan menggerakkan organisasi di bidang ekonomi. Kenapa? Potensi NU itu besar sekali, jaringannya besar sekali, dan semua daerah, semua wilayah itu punya produk-produk unggulannya. Nah, ketika produk-produk unggulan ini tidak terkelola dengan baik dalam satu jaringan network yang baik, ya kita nggak punya akses yang baik akibatnya. Baik itu ada akses permodalan, akses pasar, dan seterusnya. Padahal pasar kita luar biasa, akses permodalan pun sebetulnya sangat-sangat besar kalau kita bisa membuktikan kita layak untuk mengerjakan bisnis dengan baik. Modal pasti akan datang sendiri ketika bisnis kita ada, bisnis kita berjalan dengan baik. Maka itu gimana caranya menciptakan satu role model bisnis yang seperti apa? Itu menjadi sangat penting karena akan menjadi rujukan dari atas ke bawah hingga ke grassroots, di musola, di masjid, bahkan di ranting, bahkan sampai ke warga masyarakat. Karena apa? Kita ingin supaya secara organisasi itu yang memang harus ada yang menggerakkan ekonominya, harus ada yang bisa menciptakan role modelnya. Dengan cara role model yang seperti apakah, ini yang perlu kita diskusikan. Mungkin perlu seminar, mungkin perlu simposium, perlu forum-forum apalah yang harus kita ciptakan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menciptakan sebuah role model bisnis buat Nahdlatul Ulama. Karena kita punya amanat besar
untuk pemberdayaan ekonomi umat, apalagi para pendiri Nahdlatul Ulama. Kita kenal dulu ada yang namanya spirit Nahdlatul Tujar. Nahdlatul Tujar dalam bentuk kekinian itu seperti apa? Ya kan? Nahdlatul Tujar dari masa lalu, kalau kita lihat sejarah, buku-buku sejarah para pendiri NU, sangat mandiri. NU digerakkan betul-betul oleh kemandirian para jamiahnya, para tokohnya, dan itu sangat-sangat mandiri. Tapi kenapa sekarang justru kita rame-rame, kadang-kadang kita selalu menggantungkan kepada proposal, menggantungkan sesuatu kepada pihak yang lain. Sementara di dalam dirinya sendiri sesungguhnya punya potensi yang sangat besar. Tapi kenapa tidak kita berpikir, berbuat, dan bergerak untuk membuat bagaimana potensi ini kita gerakkan bersama-sama menjadi sebuah kekuatan. Karena kalau betul NU itu pada jumlah yang sangat luar biasa, sekitar 100-120 juta warga Nahdien, ini adalah kekuatan yang sangat-sangat potensial untuk kita jadikan sebagai komunitas ekonomi di negeri ini, dan pasti kita akan bisa menjadi pemenang dari sebuah permainan ekonomi di negeri ini. Maka itu ayo kita sama-sama bergerak bersama, satukan langkah, satukan visi, satukan gerakan. Ketika kita bersatu, insya Allah semua menjadi mudah. Kita gotong royong, kita kerjakan bersama-sama dalam sebuah gerakan yang masif, terstruktur, sehingga semua memperoleh maslahat, memperoleh maslahah dari gerakan NU ke depan, yakni NU Nahdlatul Ulama yang melayani umatnya, yang memberdayakan umatnya, yang mensejahterakan umatnya. Terima kasih saudaraku, mudah-mudahan ini menjadi pemicu diskusi kita di kalangan Nahdlatul Ulama, wabil khusus teman-teman yang ada di lembaga perekonomian NU. Saya Khairul Salim dari LPNU Jakarta Timur mengucapkan selamat berdiskusi. Mudah-mudahan kita terus memberi inspirasi kepada banyak orang dan dalam rangka berkontribusi kepada bangsa dan negara sebagai bagian dari pengabdian kita sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.